Shalom adik-adik, hari ini yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan kembali. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17, di mana ayat ini menuliskan tentang janji Allah kepada Nabi Nuh setelah air bah. Apakah adik-adik tahu apa itu? Tring, benar banget. Janji Allah setelah air bah itu adalah pelangi. Nah, jadi adik-adik masih ingat nggak ceritanya Nabi Nuh itu seperti apa? 2 minggu lalu sudah dijelaskan dan sudah sama-sama kita bahas tentang cerita Nabi Nuh ini. Nah, jadi waktu itu manusia jumlahnya sangat banyak, tapi mereka semua itu berbuat jahat. Jadi mereka itu berbuat dosa, mereka tuh nggak berdoa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Cuma Nabi Nuh aja satu-satunya dan keluarganya yang tetap setia pada Tuhan di antara orang-orang yang lagi sibuk berbuat dosa. Nah, karena mereka semua berbuat dosa itu, maka Allah itu sedih sekali. Kenapa kok semua orang berbuat dosa, meninggalkanku? Nah, karena itu Allah memberi hukuman kepada manusia. Hukumannya tuh sangat berat, yaitu dengan menurunkan air bah. Nah, adik-adik, kesetiaannya Nabi Nuh ini harus kita contoh, patut sekali kita contoh, karena Nabi Nuh dan keluarganya ini tetap setia pada Allah di saat yang lain itu sudah meninggalkan Allah. Nah, kita bisa mencontohnya di sekarang ini. Sekarang ini kita punya banyak media sosial, kita bisa lihat YouTube, bisa lihat TikTok, bisa lihat Instagram, apa aja. Kita juga ada challenge-challenge, tren-tren yang baru. Nggak semua challenge, nggak semua tren itu patut kita tiru. Jadi kita juga harus pandai memilah-milah. Jangan sampai karena kita mau ikut-ikutan tren, makanya yang nggak baik itu kita lakukan. Kayak Nabi Nuh ini, walaupun dia berbeda sendiri, tapi Nabi Nuh ini tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Nabi Nuh ini nggak takut berbeda dengan yang lain, tetap setia, tetap berdoa pada Tuhan, melakukan firman Tuhan sesuai yang Tuhan katakan. Nah, setelah air bah ini datang memusnahkan semua manusia, lalu surutlah air bah tersebut, ya kan? Pastikan surut. Lalu Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan mereka itu turunlah semua. Allah kemudian mengadakan perjanjian dengan Nuh, ada di Kejadian pasal 9 ayat 11. Isinya adalah, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan tanda perjanjiannya ada di ayat pasal 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurnya Tuhan ini apa? Itu adalah pelangi. Nah, adik-adik, kalau kita lihat pelangi itu bagus kan? Bagus ya, warna-warni, indah sekali. Kalau habis hujan kita melihat ada pelangi itu sangat indah sekali. Nah, pelangi itu adalah pengingat kita akan janji Tuhan. Nah, kita tuh kan tahu ya kalau Tuhan itu setia akan janjinya. Jadi sudah pasti loh, kalau Tuhan itu setia dengan janjinya, janji Tuhan tidak pernah gagal, maka kita juga nggak boleh ragu, nggak usah ragu, kita tetap percaya pada Tuhan. Nah, tanda pelangi ini juga mengingatkan kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita, seperti yang tertulis di Yesaya pasal 54 ayat 7-10. Nah, di situ dituliskan kalau Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan itu akan selalu menyertai kita setiap saat. Kasih Allah kepada kita itu tidak pernah hilang. Bahkan Tuhan Yesus juga rela mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita semua. Jadi adik-adik, misalnya adik-adik nanti lihat pelangi, kan sekarang ini masih musim hujan ya. Jadi habis hujan siapa tahu nanti kelihatan tanda pelangi. Kalau adik-adik lihat pelangi, adik-adik ingat kalau pelangi itu melambangkan kasih dan kesetiaan Tuhan, dan juga melambangkan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kita tuh selalu bisa percaya, kita juga selalu bisa mengandalkan Tuhan dalam pengharapan saat kita susah. Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Kita bisa berharap pada Tuhan bahwa Tuhan itu
akan menyelamatkan kita semua. Oke, nah adik jangan lupa nanti dibaca firmannya hari ini. Jadi firmannya hari ini tadi di mana? Kejadian pasal 8 ayat berapa tadi? Sebentar, lihat. Ayat 8 sampai 17, dan juga ada Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai 10. Ditandai, dibaca juga ya. Oke, yuk sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami hari ini diingatkan Tuhan bahwa kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan selalu menyertai kami setiap saat. Kami bisa percaya akan kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari kami seperti Nabi Nuh Tuhan, yang berani tampil beda di antara orang-orang lain Tuhan. Berani Tuhan untuk melakukan firman dan berani akan taat akan firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi seperti Nabi Nuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan lagi adik-adik.